Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid kelas 3. Terima kasih saya ucapkan atas kerjasamanya selama ini. Mohon pendampingannya putra-putrinya belajar dari rumah nggih. Anak-anakku kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, ya kalian tetap semangat dalam belajar dan berkarya dari rumah meskipun kondisi pandemi seperti ini ya anak-anak. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tematik, tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang ketiga. Sebelum pembelajaran kalian jangan lupa harus berdoa terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak, simak baik-baik ya. Ayo tetap semangat belajar dan berkarya dari rumah. Nah, minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman. Jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa, Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana cara energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Ya, ini tampak pada gambar ini waduk ya, jadi PLTA dari Jatiluhur ya. Ini disalurkan ya, akan menghasilkan listrik ya, disalurkan ke gardu-gardu dialirkan ke rumah penduduk ya anak-anak ini ya, pada gambar. Nah, energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik ya anak-anak. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu listrik ya, disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya anak-anak. Seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besarnya manfaat waduk ya anak-anak. Nah, oleh karena itu dapat dibayangkan apa yang akan terjadi anak-anak jika waduk kering. Ya, sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang anak-anak ya. Nah, sekarang coba pikirkan apa akibatnya jika tidak ada listrik ya. Pasti kalau tidak ada listrik ya pekerjaan yang menggunakan listrik akan terbengkelai ya, akan terhambat. Kalau tidak ada listrik, lampu-lampu ya, di rumah-rumah gelap, kalian tidak bisa belajar ya. Nah, apa pula akibatnya jika sawah kering? Nah, petani akhirnya gagal panen ya anak-anak. Kita tidak bisa menikmati hasil pertanian ya.
Nah, ini ada pertanyaan anak. Tuliskan 2 hal tentang waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Ini Bu Titin bantu. Yang pertama apa tadi? Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, ya toh? Yang kedua, selain sebagai pembangkit listrik, waduk Jatiluhur juga sebagai irigasi atau pengairan sawah, perikanan dan juga tempat wisata, ya. Ini ada nomor 2. Ini ayo nanti kalian jawab ya, nomor 2, 3, 4, 5. Bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Nah, tadi di bacaan, di dialognya, percakapannya Siti dan teman-teman, Edo itu ada ya. Nah, kalian bisa mencarinya ya, menjawabnya ya. Ini 5 nomor ya. Sudah Bu Titin bantu 1 nomor. Nah, ini 2, 3, 4, 5 nanti kalian kerjakan ya. Nah, ini berhubungan dengan pelajaran kemarin anak-anak. Kalian sudah menarikan ya gerakan tari lemah kuat diiringi lagu Oh Ina Keke dari Sulawesi Utara ya kemarin. Nah, semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan ya anak-anak. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari ya anak-anak, sudah mempraktekkan ya. Nah, karena menari menguras energi sekali ya anak-anak. Nah, setelah latihan menari ini, Lani juga latihan menari ya, dan teman-temannya seperti kalian berlatih berhitung anak-anak. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Nah, guru meminta siswa bekerja secara kelompok, masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Pelajaran kemarin Bu Titin sudah menjelaskan juga lamanya kegiatan ya, menghitungkan jam ya, menjumlahkan, mengurangi ya. Itu penjumlahan jam menit itu tidak sama dengan pengurangan seperti biasa. Kalau penghitungan jam ya, menit itu harus lurus menit dengan menit, jam dengan jam ya, berbeda dengan penjumlahan biasa. Kalian masih ingat? Pembelajaran kemarin Bu Titin sudah jelaskan juga ya. Nah, misalnya ini anak-anak ada soal. Pukul 5.00 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30 ya. Lama kegiatan tersebut jadi ya, kegiatan selesainya pukul 05.30 ya anak-anak ya. Lalu kegiatan dimulainya pukul 05.00. Jadi waktu kegiatan selesai dikurangi waktu kegiatan dimulai. Jadi dikurangi ya anak-anak, 0 kurangi 0, 0. 3 kurangi 0, 3. 5 kurangi 5, 0. 0 kurangi 0, 0. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Masih ingat anak-anak ya? Nah, ini ada lagi. Saya Bu Titin contohkan supaya anak-anak paham ya, ingat. Nomor 2 ada pertanyaan. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, jadi mulai 18.00 ya, ayah pulang sampai di rumah kan 18.00, dikurangi ayah pergi anak-anak ya, 07.30 ya. Nah, kita kurangi. Nah, 0 kurangi 0, 0 ya ini. Nah, 0 kurangi 3, pinjam depan. Nah, diambil 1 jam ya anak-anak, bukan 1 jam. 1 jam diubah menjadi satuan menit dulu. 1 jam itu berapa menit? 60 menit ya. Jadi 17.60 ya. Nah, supaya ini bisa dikurangi ya. Nah, 17.60 itu sama 18.00, cuma ini diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit dulu. 1 jam itu kan 60 menit. Jadi 17.60 dikurangi 07.30. 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 3, 7 kurangi 7, 0. Satunya turun. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Ya. Nah, berikut adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lama masing-masing kegiatan. Ini mulainya pukul 05.00 sampai 05.30. Tadi mandi ya,
berpakaian dan menyiapkan lamanya 30 menit. Nah, ini ada 2 nomor ya. Ada 2 nomor. Ini kalian kerjakan seperti contohnya yang Bu Titin jelaskan. Untuk tugasnya hari ini tadi tentang Waduk Jatiluhur. Ini yang nomor 1 sudah Bu Titin bantu menjawabnya. Kalian tinggal menjawab nomor 2, 3, 4, 5. Oke. Kalian kerjakan di buku tugas tematik. Lalu sama ini menentukan ya lamanya 2 nomor ini saja anak-anak ya. Dikasih caranya seperti yang dijelaskan Bu Titin supaya paham. Untuk tugasnya hari ini itu saja anak-anakku. Jika kalian kurang paham silahkan bertanya pada Bu Titin melalui grup WA langsung ke WA-nya Bu Titin. Boleh. Kalian tetap belajar dan berkarya dari rumah semangat. Bu Titin akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.